selamat siang Sobat Mitra semua. Bertemu lagi dengan saya Arif Sugeng Widodo pada acara Sinau Sareng yang ke-23. Jadi Sinau Sareng ini sejauh ini kita rutin seminggu sekali. Nah, saat ini kita akan apa ngobrol bersama dengan dua peneliti maut. Wah, bahasanya kayak pesilat itu. Para peneliti dan kebetulan mereka juga aktif di Desa Panggung Harjo. Tak jadi nggak kebetulan sih, sebenarnya tidak direncanakan itu. Ah, ada Mas Rian Sugiarto. Selamat siang Mas Rian. Oke, lalu ada Selamat Mbak siang Mas Ani Sugeng. Sundari. Selamat Aman, siang sehat. Mbak Ani. Oke, Selamat siang Mas jelas Sugeng. sih guys suaranya guys. Oke, Iya, jelas. jadi dulu kita pernah diskusi ngobrol bareng dengan Pak Lurahnya Panggung Harjo, ada Mas Wahyudi. Sekarang kita agak lebih dalam ngobrol soal beberapa agenda program. Kalau sebelumnya itu soal spesifik COVID, penanganan COVID di Panggung Harjo bersama Pak Lurah. Sekarang kita ngobrol beberapa program yang mungkin beberapa bisa terkait COVID, beberapa program-program umum yang sebenarnya bisa disaringkan. Kalau saat ini kita akan membahas Sanggar Inovasi Desa. Jadi Sanggar Inovasi Desa itu seperti apa toh gitu. Saya juga belum begitu tahu. Nah, makanya kita akan ngobrol dengan Mas Rian dan Mbak Ani ini. Prinsipnya Sanggar Inovasi Desa ini katanya kalau saya baca sekilas ini nanti jadi tempat berbagi ilmu, jadi semacam bisa jadi lembaga think tanknya gitu ya, atau manajemen knowledge-nya desa ya di sini. Nah, ini kita akan mengulik lebih dalam dengan ini timnya Pak Lurah sebenarnya, Mas Rian sama Mbak ini, jadi kita bisa ngobrol langsung dengan mereka. Oke, nanti teman-teman yang pengen bergabung bisa juga langsung bisa nelpon, bisa tanya gitu di komennya di FB atau di IG gitu ya. Oke, selamat siang Mbak Ani, Mas Rian. Selamat siang Mas Oke, Sugeng. semoga sehat selalu nggih. Aman, Oke. sehat. Jadi ini Mas, seperti rencana kita untuk ngobrolin tentang Sanggar Inovasi Desa, mungkin sebagai pengantar, Mas Rian bisa sedikit atau banyak ya cerita tentang Sanggar Inovasi Desa itu seperti apa sih? Lalu kemarin di berita itu saya lihat, wah ini kok di launching juga sama Menteri apa Menteri Desa gitu. Wah ini menarik ini. Nah mungkin bisa sedikit cerita dulu ini garis besarnya dari ide awal sejarah lalu tata kelolanya seperti apa itu yang dimaksud Sanggar Inovasi Desa. Monggo Mas Rian. Baik, terima kasih Mas Sugeng dan rekan-rekan sekalian, sudah dikasih waktu dan sudah dikasih bicara soal Sanggar Inovasi Desa. Jadi kalau kita cermati sebenarnya Desa Panggung Harjo ini menjadi salah satu desa yang menjadi salah satu desa yang saya kira desa maju di Yogyakarta, bahkan kalau kita mau itu lebih secara lebih umum juga menjadi desa maju di Indonesia begitu. Dan kemudian saya kira ada cukup banyak teman-teman dari desa-desa mau belajar dan datang ke Panggung Harjo. Nah, melihat apa yang sudah dilakukan Pak Lurah selama 2 periode ini, saya kira menarik untuk kemudian mencermati bagaimana pola yang dikembangkan di Desa Panggung Harjo, baik itu nanti berkaitan dengan proses pembangunan secara infrastruktur, kemudian pembangunan manusianya, begitu, kemudian juga bagaimana membangun ekosistem yang ada di desa, termasuk di dalamnya nanti bagaimana membangun kemandirian dari sisi
politik kewargaannya, kemudian yang kedua dari sisi ekonomi kerakyatannya, gitu, kemudian juga dari sisi sistem informasi desanya. Nah, dari capaian-capaian itu ada cukup banyak teman-teman dari desa-desa lain yang kemudian datang ke Panggung Harjo, baik untuk bertukar pikiran, belajar bersama dan sebagainya, yang kemudian difasilitasi begitu ya secara gradual oleh teman-teman di Panggung Harjo, terutama nanti teman-teman di BUMDes begitu, yang kalau datang itu saya kira cukup banyak sekali, baik yang terjadwal maupun kemudian datang dengan sendirinya begitu, tidak terjadwal, yang kemudian mengandaikan bahwa kalau kondisi semacam ini kemudian bisa kita fasilitasi secara lebih terstruktur gitu, pola pembelajarnya bisa menjadi lebih struktur, saya kira akan jauh lebih bermanfaat ya. Dan karena itulah kemudian Pak Wahyudi, Lurah Panggung Harjo dan teman-teman di BUMDes gitu, kemudian menginisiasi untuk membangun sebuah awalnya semacam sekolah begitu ya, semacam akademi desa begitu ya, yang kemudian mencoba untuk digunakan untuk sebagai tempat berbagi pengalaman tentang pengelolaan desa dan BUMDes. Tetapi kemudian dicoba dicari kata yang lebih enak untuk menyimpulkan sebuah desa gitu ya, akhirnya dipilihlah kata Sanggar Inovasi Desa. Nah, sanggar ini memang kemudian coba diposisikan sebagai salah satu lembaga di tingkatan di bawahnya BUMDes begitu, yang sebenarnya salah satunya adalah sebagai tempat untuk produksi pengetahuan. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan di Panggung Harjo, coba kemudian kita sistematisasikan pengalamannya, kemudian kita susun menjadi sebuah pengetahuan bersama gitu ya, yang nanti bisa berguna untuk teman-teman di desa-desa lain yang mencoba ingin melakukan replikasi. Nah, produknya kemudian kita menyusun cukup banyak bahan-bahan pelatihan begitu, termasuk kita nyusun mekanisme pelatihan apa yang kemudian bisa kita berikan ke teman-teman yang sering kali datang ke Panggung Harjo. Kalau melihat dari awal sebelum Sanggar Inovasi Desa itu dimunculkan, ada datang ke Panggung Harjo itu baik selama 2 jam begitu ya, kemudian sehari, 2 hari, 3 hari begitu untuk belajar khusus tentang desa, bagaimana pengelolaannya begitu. Terutama dalam konteks itu nanti soal BUMDesnya bagaimana begitu. Nah, dari mencermati beberapa kunjungan-kunjungan yang datang ke Panggung Harjo, maupun sebenarnya ada cukup banyak juga desa-desa baik dari luar Jogja maupun bahkan dari luar Jawa gitu menginginkan untuk sharing bersama begitu, sehingga kondisi ini kemudian mendorong teman-teman di Sanggar Inovasi Desa untuk merumuskan satu bentuk pelatihan gitu, yang kemudian pelatihan itu coba distrukturkan secara lebih rapi, ada silabusnya, ada kurikulumnya begitu, kemudian ada materinya yang kemudian di-share, sehingga memungkinkan teman-teman di desa atau belajar bersama dengan Panggung Harjo. Ini yang menjadi salah satu tolak ukurnya nanti di Sanggar Inovasi Desa. Jadi mengagendakan pelatihan bersama, yang kedua membangun sistem atau produksi pengetahuannya gitu, dan kemudian juga tentu saja merumuskan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman Panggung Harjo melalui BUMDes, karena BUMDesnya Panggung Harjo ini relatif maju begitu ya, bergerak lebih cepat dibandingkan saya kira beberapa desa yang lain. Tetapi kemudian wilayah pengelolaan pengetahuannya ini yang belum cukup tersentuh, sehingga Sanggar Inovasi Desa itu dimunculkan untuk membangun sistem pengelolaan pengetahuan. Saya kira sebagai awalan begitu Mas Sugeng tentang Sanggar Inovasi Desa. Dan kalau tadi ditanyakan bagaimana tata kelolanya, sejauh
ini memang masih di bawah BUMDes gitu ya, dan kalau dilihat dari pemunculannya baru diresmikan oleh Menteri Desa itu di Januari 2020. Sejak Januari 2020 itu sebenarnya kita merumuskan tadi cukup banyak gagasan untuk pengembangannya, baik itu berkenaan dengan kurikulum, kemudian modul gitu ya, modul untuk memfasilitasinya bagaimana, modul untuk teman-teman pesertanya bagaimana, begitu itu bergulir terus sampai kemudian ada COVID-19 ini yang memang sedikit banyak kemudian mengganggu laju dari Sanggar Inovasi Desa. Tetapi tentu kita tidak berhenti di sana, maka kemudian tadi Mas Sugeng menyampaikan juga bahwa dengan Sanggar Inovasi Desa kita mencoba merumuskan model mitigasi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Pangungharjo berkenaan dengan ini. Dan kami juga sudah meluncurkan satu bentuk modul panggung tanggap COVID begitu ya, yang secara integratif dilakukan di Pangungharjo. Kami menuliskan model pengetahuannya seperti apa, sehingga ini nanti saya kira kami sudah launching beberapa hari yang lalu, dan secara umum publik agak antusias gitu ya dengan struktur bangunan pengetahuan yang kami susun dengan tentang panggung tanggap COVID ini. Sementara saya kira begitu. Oke, Mas Sugeng. Sebelum ke Mbak Ani mungkin sedikit nyambung sekalian Mas Rian soal praktik-praktik baik, karena Desa Pangungharjo ini kan menjadi patut dicontoh ya, ada inspiratifnya di situ kerja-kerjanya. Nah, praktik-praktik baik selama ini yang diakui oleh tidak saja warganya saya yakin sangat diakui, tapi sampai pemerintah pusat juga mengapresiasi, lalu sempat kayaknya di ASEAN atau apa itu ada penghargaan atau apa itu, saya sempat baca itu. Nah, itu apa aja Mas? Mungkin praktek-praktek baik yang mendapat pengakuan itu sebenarnya seperti apa sih, kok ini Pangungharjo ini sepertinya istimewa gitu kira-kira? Iya, jadi bahkan kemunculannya Sanggar Inovasi Desa, saya kira Pangungharjo sudah melakukan banyak sekali inovasi gitu ya, melakukan banyak sekali tata kelola pengelolaan desa yang bagus, dan kemudian rewardnya itu diganjar dengan banyak prestasi. Ini yang beberapa kali disampaikan Pak Lurah, tentu saja bahwa Desa Pangungharjo ini bisa kita sebut sebagai desa prestasi begitu ya. Ada penghargaan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional begitu, yang penghargaan itu tentu berdasarkan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan di Pangungharjo. Salah satunya saya kira beberapa bulan yang lalu teman-teman di unit Kupas ini salah satu unit pengelolaan sampah di Pangungharjo ini juga diundang ke London gitu untuk mengikuti pelatihan dan sekolah tentang zero wasting gitu ya, juga tentang tata kelola pengelolaan sampah. Yang lain saya kira kita juga mendapatkan, Pangungharjo juga mendapatkan apresiasi di tingkat ASEAN begitu, tentang bagaimana proses pemandirian desa. Dan kalau kita lihat juga di level nasional, saya kira ini hampir menjadi langganan Pangungharjo gitu ya. Yang terakhir kemarin kita juga mendapatkan penghargaan juga berkenaan dengan panggung tanggap COVID, itu langsung dari Menteri Desa, sehingga bagi kami yang kemudian meneliti di Sanggar Inovasi Desa, tentu ini menjadi menjadi ruang, menjadi lahan yang menarik untuk diteliti soal bagaimana proses-proses inovasi, bagaimana proses-proses pengembangan yang ada di Desa Pangungharjo. Nah, dari proses meneliti kemudian merumuskan itu, tentu nanti model-model inovasi seperti apa yang kemudian bisa dilakukan di Pangungharjo itu menjadi salah satu bagian yang lain. Saya kira itu Mas Sugeng terkait dengan
praktek baik yang sudah dilakukan di Panguraharjo, bahkan sebelum Sanggar Inovasi Desa itu dimunculkan itu sudah menjadi desa yang maju begitu ya, dan menjadi desa yang saya kira cukup mendapatkan banyak apresiasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kata nama Sugeng. Halo, putuskah ini? Halo. Sugeng. Mas Sugeng suaranya belum Gak ada suaranya. Halo, Mas Sugeng. Terputus kayaknya ya. Gak ada suaranya. Halo, terputus Mas. Oke, ya. Baik. Siap, C. Yang kontak. Oh, oke. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wasana. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996
Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalo, dan Mokap. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa, dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan di lapisan masyarakat manapun. Organisasi ini berfokus pada penghapusan kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan pendewasaan usia perkawinan, mendorong kabupaten layak anak, pendidikan politik perempuan, pencegahan perdagangan manusia, pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dengan prinsip akuntabel, transparan, non-profit, efektif, efisien, dan kelestarian lingkungan. Guna mencapai tujuan yang dapat menguatkan perempuan marginal untuk memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan, menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan inklusif. Mitra Wacana mewujudkan masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Kasana Islam, bulan suci Ramadan, bulan Maghfirah, bulan penuh berkah, dan juga rahmat. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Marhaban ya Ramadan. Mitra Wacana mengucapkan selamat berpuasa. Kasana Islam, bulan suci Ramadan, bulan Maghfirah, bulan penuh berkah, dan juga rahmat.
Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Marhaban ya Ramadan. Mitra Wacana mengucapkan selamat berpuasa. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wacana. Kita bergabung lagi. Tadi ada masalah teknis, jadi baterai mic-nya habis. Jadi kita selingi iklannya Mitra Wacana dulu. Nanti iklannya nggak ada, udah tadi. Nyambung, Mbak Ani mendengar suara saya? Iya, dengarkan Mas. Oke, siap. Berarti berhasil kita beli baterai barunya. Nggak nyangka itu baterainya habis itu, waduh. Oke, Mbak Ani, nyambung tadi ke Mas Rian. Jadi praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di Panggung Harjo ini tentu menarik gitu. Tapi memang dari sudut praktik-praktik soal pengaruh utamaan gendernya, mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Mas? Seperti apa, Mbak Ani? Jadi biar lebih lengkap gitu. Biar lebih lengkap. Iya, mungkin kita harus bicara general dulu ya, sebelum cara lebih general dulu ya, keutamaan gender, karena soal pengaruh utamaan gender itu tentu tidak bisa terlepas dari visi dan misinya Desa Panggung Harjo sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat visinya secara besar ini kan dia sebagai sebuah desa ini ingin mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparan, bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, sejahtera serta berkesadaran lingkungan. Maka kemudian membreakdown dulu nih visinya ini. Prasyaratnya dari kemandirian itu adalah pemerintahan desa Panggung Harjo itu ingin menjadi masyarakat yang kemudian bersih, transparan dan bertanggung jawab. Sementara untuk tujuannya tentu Panggung Harjo diharapkan bisa mandiri dan kemudian sejahtera. Dan kemudian perspektif yang kemudian ingin dibangun di dalam sejahtera itu adalah demokratis dan berkesadaran lingkungan sebagai sebuah perspektif gitu. Maka kemudian karena kemudian yang diupayakan adalah perspektif soal demokratis dan berkesadaran lingkungan, tidak akan pernah lepas dari yang namanya inklusivitas. Sehingga model-model yang dibangun di Desa Panggung Harjo adalah model-model yang setiap perencanaan pembangunan yang ada di sana harus mewujudkan sisi demokratis dan kemudian peka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungannya, baik lingkungan secara alam maupun lingkungan secara sosial. Maka kemudian karena bekalnya adalah soal prinsip-prinsip perspektif demokratis dan kesadaran soal lingkungan, inklusivitas itu terbangun di sana. Karena dia menjadi sebuah perspektif, maka setiap arah kebijakan yang muncul di Desa Panggung Harjo, ruhnya itu pasti soal demokrasi, kemudian soal inklusivitas dan kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Karena kemudian rohnya ini sudah muncul, maka setiap arahan kebijakan yang dimunculkan di desa ini
pasti akan melibatkan berbagai stakeholder dan berbagai elemen yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya tidak hanya perempuan saya kira, tapi juga difabel, kemudian juga anak-anak tentunya, karena harus juga ramah dengan anak. Misalnya kalau di Desa Pangharjo, konsep-konsep soal keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas ini terlihat dari penggunaan beberapa tanakas desa, misalnya untuk kelompok-kelompok difabel, misalnya untuk kelompok-kelompok yang marginal, termasuk misalnya kalau marginal, termasuk misalnya kalau lihat unit bisnisnya Pangharjo, itu kebanyakan yang bekerja di sana adalah perempuan, dan kelompok marginal. Perempuan ini adalah yang misalnya dia tidak memiliki akses pekerjaan yang baik, atau kemudian dia adalah perempuan kepala keluarga yang kesulitan ekonomi dan kemudian bekerja di sana. Nah, prinsip-prinsip keterbukaan dan demokratisasi dan perspektif gender ini masuk ke dalam setiap lingkup kebijakan yang ada di sana. Maka kemudian karena itu sudah menjadi ruh gitu ya, kita bisa lihat misalnya kalau Pak Lurah itu selalu bilang bahwa perempuan itu adalah sosok guru pemberdayaannya di desa, karena proses-proses pembangunan kebijakannya ini tidak pernah bisa dilepaskan dari perempuan. Sebagai contoh seperti ini. Jadi kalau di desa-desa lain kan mungkin kalau kita ada perencanaan pembangunan misalnya jangka menengah gitu kan, itu biasanya kita hanya ada sederhananya musdes yang rapat, kemudian ditentukan suaranya biasanya secara kuantitatif dan kemudian dimasukkan ke dalam musyawarah dan selesai. Tapi di Pangharjo itu enggak. Proses-proses untuk melakukan perencanaan pembangunan misalnya untuk konteks pengaruh utamaan gender itu sangat detail. Jadi dia memixkan antara kebutuhan kualitatif dan data kuantitatif yang mereka miliki. Jadi selama proses kurang lebih sekitar 10 minggu itu sebelum setiap hari Senin sampai Kamis misalnya, hari Senin itu mereka ada workshop dan kemudian hari Kamisnya itu ada FGD untuk membicarakan berbagai aspek-aspek isu pembangunan gitu. Jadi mulai dari isu soal ekonomi, isu pendidikan, isu kesehatan, kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, keamanan ketertiban, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, dan agama dan kebudayaan, serta infrastruktur pemukiman dan reformasi birokrasi itu dibicarakan di sana. Dan kemudian bukan hanya, kalau kita ngomong soal pengaruh utamaan gender ya, bukan hanya perempuan kader, misalnya kader Posyandu, kader PKK yang kemudian datang, tapi siapapun, baik warga desa Pangharjo ini, bahkan juga di luar masyarakat desa Pangharjo itu boleh ikut urun rembuk di situ. Basisnya adalah based on isu. Jadi setiap hari Senin itu mereka belanja ide gitu untuk didiskusikan. Kemudian hari Kamisnya mulai dengan FGD. Dari proses-proses itu mereka akan tahu secara kualitatif dan kuantitatif sebenarnya kebutuhannya apa. Begitu juga dengan perempuan gitu. Setelah semuanya dibahas itu di tahun 2019 perencanaan itu terjadi, itu ternyata aspek yang berhubungan dengan yang namanya keluarga gitu, itu hampir ada 8 aspek isu yang saya sebutkan tadi. Dan itu selalu berhubungan dengan perempuan. Maka kemudian program-program yang kemudian di-generate ke bawah dari dari perencanaan pembangunan itu adalah hampir sebagian besar pelaku utamanya adalah perempuan, karena Pak Lurah itu selalu bilang bahwa perempuan adalah sosok gurunya pembangunan gitu. Jadi kalau bisa dibilang tidak lagi dalam spektrum budgetnya berapa, kebijakannya apa gitu, tapi udah tidak dalam spektrum seperti itu, tapi spektrum bagaimana setiap kebutuhan yang berhubungan dengan breakdownan 10 isu tadi itu selalu hubungannya dengan keluarga dan perempuan. Jadi hampir semua program yang dilaksanakan di Pangharjo itu selalu sensitif dengan kebutuhan perempuan. Kalau tidak salah kemarin Pak Lurah sempat berbicara bahwa budget untuk isu-isu pemberdayaan perempuan itu hampir sampai, kalau tidak salah sampai 500 juta gitu kalau dari segi budgetingnya. Tapi kan ternyata sasarannya jauh lebih dari itu. Yang namanya keluarga ada hubungannya dengan perempuan, dan kalau di desa Pangharjo itu yang paling kentara dan coba untuk disasar terkait pengaruh utamaan gender adalah upaya pengentasan
kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi sih tentu saja. Karena dari situ sebenarnya masalah-masalah yang lainnya mengikuti di level keluarga dan masyarakat itu akan teratasi gitu Mas Sugeng. Iya, Mbak. Menarik saya kira. Saya kira karena Mitra Wacana juga terlibat dalam pendampingan kelompok perempuan di desa. Jadi saya melihat ini menarik. Mungkin bisa Mbak, dijelaskan lebih soal peran komunitas atau kelompok perempuannya di desa itu seperti apa itu. Alhamdulillah di desa karena ada prinsip yang inklusif, maka mengakomodir ya peran-peran perempuan di desa, baik dari segi perencanaan sampai nanti implementingnya. Nah, mungkin kelompok-kelompok perempuan atau komunitas perempuan yang seperti apa yang saat ini terlibat gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Mbak. Karena spektrumnya sangat inklusif, kemudian kita tidak lagi melihat hanya basisnya kelompok ya Mas ya. Jadi misalnya seperti ini, karena tadi perencanaannya berbasis pada data, kita akan bicara soal data-data yang secara makro muncul di beberapa survei-survei nasional misalnya. Kalau Panggung Harjo itu menggunakan model-model data dari BPS, meskipun data dari BPS ini masih sangat makro ya, bisa jadi belum sangat detail sekali, tapi dari Suksesnas tahun 2018 misalnya, tingkat konsumsi warga desa di Panggung Harjo itu hampir 69 miliar. Dengan asumsi pendetailannya adalah 9 miliar itu untuk beli sayur, 11 miliar itu untuk membeli beras, kemudian 6 miliar itu untuk pendidikan, saya bayar SPP gitu, bayar uang sekolah. Kemudian 4,5 M itu untuk belanja kesehatan, sekitar 6,5 M itu untuk daging dan telur, dan yang agak menarik adalah bahwa belanja untuk rekreasi, transportasi, dan juga hiburan lah, pulsa misalnya itu hampir 19 miliar. Jadi kemudian desa bisa menarik kesimpulan bahwa uang yang berputar dan dikonsumsi oleh masyarakat itu hampir sebagian besar habis untuk konsumsi yang sifatnya sebenarnya tidak terlalu primer, jadi tersier, misalnya pulsa, transportasi, bayar kredit untuk cicilan motor misalnya, kemudian untuk rekreasi dia pergi kemana, itu jauh sangat lebih besar. Maka kemudian ini bisa menjelaskan kenapa banyak keluarga yang misalnya dia bisa bayar cicilan mobil atau cicilan motor misalnya, tapi dia tidak bisa membayar uang SPP anaknya. Atau kemudian dia kesulitan untuk membayar premi BPJS, sementara untuk beli pulsa dia nggak akan kehabisan gitu. Padahal premi BPJS itu kan harus dibayarkan setiap bulan. Maka kemudian yang dilakukan desa adalah kemudian membuat semacam kelompok-kelompok dan perempuan-perempuan terutama untuk mengikuti program economic literasi, jadi literasi soal penggunaan uang gitu. Karena ternyata gitu kan aspek yang kemudian menjadi persoalan dari ekonomi itu bukan masalah soal infrastruktur misalnya, atau masalah soal yang berkaitan dengan material fisik infrastruktur, tapi sebenarnya adalah ketidakmampuan atau belum mampunya perempuan atau keluarga dalam konteks ini untuk memahami soal finansial literasi misalnya. Jadi kemudian desa bergerak untuk menyelesaikan soal finansial literasi, jadi literasi untuk membaca atau menggunakan uang gitu. Bagaimana dia menabung, bagaimana kemudian dia berwirausaha gitu. Karena sebenarnya ketika kita lihat menyelesaikan persoalan ekonomi literasi ini menyelesaikan banyak hal yang lain gitu. Jadi menyelesaikan pendidikan anak, kemudian menyelesaikan isu kesehatan yang ada di keluarga itu misalnya dengan membayar BPJS. Jadi spektrum yang kemudian dilihat tidak seperti secara general isu itu tidak, tapi kemudian lebih ke upaya pemberdayaan ekonominya, economic literasinya yang kemudian menyelesaikan banyak aspek persoalan yang ada di desa gitu. Jadi base-nya kemudian memang tidak lagi kelompok, tapi based on individual di family itu, Mas Sugeng gitu. Oke, menarik soal data juga ya sebagai basis ini ya.
perencanaannya juga. Nanti nyambung lagi Mbak Ani, ke Mas Rian dulu soal rencana inovasi-inovasi apa yang akan dikembangkan Desa Panggung-Harjo setelah ini ya, mungkin setelah saat COVID atau setelah COVID atau sebelumnya sebenarnya sudah ada ide-ide besar yang sebenarnya sedang dikembangkan oleh Sanggar Inovasi Desa tentunya. Apa Mas? Monggo Mas Rian. Halo Mas Rian. Oke, ya. Oh ya. Sorry Mas. Oke. Gini, jadi apa namanya? Jadi kalau dikatakan apa yang kemudian diinovasi gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicarakan soal inovasi, sebelum Sanggar Inovasi Desa sebenarnya Panggung-Harjo sudah banyak melakukan itu ya. Yang pertama kalau dilihat dari sisi politik desa sebenarnya Panggung-Harjo itu sudah melakukan banyak sekali perubahan tata pemerintahan dari sisi politik begitu, bahwa misalnya melakukan pendidikan politik yang near korupsi begitu ya, itu sudah dilakukan di Panggung-Harjo, dan itu saya kira salah satu bentuk inovasi yang luar biasa dari sisi politik desa. Yang kedua dari sisi ekonomi, saya kira Panggung-Harjo juga menjadi salah satu leading gitu ya, leading sektor yang di wilayah ekonomi yang kemudian membangun basis ekonominya warga, ekonominya desa. Jadi misalnya Mbak Ani menyampaikan bahwa seluruh keputusan yang dibangun di Panggung-Harjo itu basisnya melalui data, dan ini pula yang nanti di bagian dari sistem informasi desa yang selalu kemudian menjadi bagian penting bagaimana pengelolaan desa itu dilakukan secara menyeluruh. Bayangkan misalnya kalau kemudian tata kelolanya dilakukan tanpa data begitu ya, menjadi seperti apa? Salah sasaran pasti akan terjadi. Tetapi itu yang kemudian di-generate betul oleh Desa Panggung-Harjo, bahwa pengelolaan data itu menjadi bagian yang paling penting dalam tata kelola, termasuk kemudian di wilayah kebijakan. Beberapa kali misalnya Pak Lurah menceritakan kepada kami soal bagaimana ini di awal-awal itu mau mencari data warganya itu seperti apa ke lembaga negara yang punya kewenangan untuk pengelolaan data itu, tetapi tidak ditemukan datanya itu, untuk sampai bahkan data detailnya itu tidak bisa dipakai, sehingga kemudian desa memutuskan bahwa oke, kita mau melakukan pendataan yang dilakukan oleh desa ini sendiri, sehingga datanya menjadi sangat hidup begitu, sehingga Panggung-Harjo itu tahu berapa jumlah difabelnya, berapa jumlah perempuan yang rentan, berapa jumlah perempuan atau orang dengan ODGJ dan sebagainya, itu sangat mereka memiliki data yang begini, sehingga setiap kebijakan ini kemudian diinovasi yang berbasis kemudian pada data. Kalau teman-teman lihat misalnya dengan data itu pemerintah desa kemudian memberikan memberikan tangannya itu untuk teman-teman yang marginal, teman-teman yang bahkan kemudian sudah tidak berdaya lagi begitu ya. Hampir ada sekian banyak warga Desa Panggung-Harjo yang kemudian melalui BUMDes begitu ya, ini diberikan makan secara teratur gitu ya, pagi, siang dan sore itu diberikan, dan itu gratis. Artinya apa? Di wilayah kebijakan tentu saja tadi sisi ekonomi politiknya, kemudian sistem informasi desanya ini sudah mengalami inovasi-inovasi yang saya kira luar biasa. Nah, berangkat dari sana kemudian pengalaman ini mencoba untuk direplikasi, coba untuk ditularkan ke desa-desa yang lain, sehingga kemudian mencoba membayangkan bagaimana menyusun satu platform bersama dengan dalam konteks kemudian membangun sister village. Jadi ada cukup banyak daerah-daerah yang sudah menghubungi Panggung-Harjo begitu untuk membangun platform bersama dalam label sister village gitu ya,
Jadi Panggung Harjo yang akan memandu, yang akan mendampingi bagaimana desa-desa di luar Jawa ini kemudian bisa berkembang, bisa mandiri begitu ya, seperti apa yang dilakukan oleh Panggung Harjo. Meskipun nanti akan ada konteks perubahan-perubahan yang berbeda karena tentu saja secara sumber daya sosial, sumber daya alamnya juga relatif berbeda. Nah, di level itu saya kira kalau kemudian kita tarik ke kondisi hari ini, Panggung Harjo sudah melakukan satu bentuk inovasi yang saya kira luar biasa, bisa kita lihat dengan adanya pasardesa.id. Jadi pasardesa.id ini menjadi ruang gerak yang sangat baik dilakukan oleh Desa Panggung Harjo di tengah desa-desa lain yang hari ini berpikir soal bagaimana mempertahankan kondisi masyarakatnya untuk tetap bergerak begitu ya, untuk tidak kehilangan ruang produksinya. Nah, Panggung Harjo justru kemudian melakukan satu terobosan, satu inovasi yang luar biasa dengan memunculkan pasardesa.id. Jadi dengan tagline berbelanja tapi kemudian juga berbagi begitu ya. Ini saya kira inovasi-inovasi yang kemudian dimunculkan. Ke depan saya kira proses-proses untuk pengelolaan pengetahuan, kemudian berbagi pengalaman tentang desa, tentang BUMDes ke desa-desa yang lain ini saya kira akan coba diwujudkan. Di masa-masa seperti ini kami sedang menyusun sekian modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kemudian juga menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder baik di tingkat daerah maupun di pusat gitu ya, untuk mencoba merumuskan secara bersama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kemandirian desa, membangun desa yang inovatif. Itu yang sejauh ini, dan rancangan ke depan coba kita susun dalam platform itu, Mas Sugeng. Oke, Mas Rian, menarik. Kuncinya soal data tadi juga ya. Sebelum diskusi ini saya sempat ngobrol dengan teman bahwa permasalahan data ini menjadi permasalahan yang rumit saya kira, apalagi saat ini soal ada misalkan program BLT macam-macam, lalu ada ruwet lah dari pusat ruwet, dari bawah mungkin juga jadi ruwet karena mungkin datanya yang tidak klop, tidak pas misalkan. Nah, soal data ini mungkin bisa diceritakan awalnya, Mas. Jadi mungkin ini bisa menginisiasi karena ini menurut saya penting. Jadi awalnya data ini menjadi penting nih. Lalu apa yang kita lakukan misalkan? Maksudnya Panggung Harjo di awal-awal berarti kita butuh adanya sistem pendataan yang baik. Lalu gimana nih caranya risetnya, mengambil datanya gimana? Mungkin bisa diceritakan karena ini menurut saya menjadi urgent, penting sekali ini, Mas. Ya, jadi mengenerate data yang dilakukan di Panggung Harjo ini tadi saya menceritakan berawal dari mencoba untuk memperoleh informasi dari lembaga negara yang berurusan dengan data gitu ya, di tingkat provinsi, tetapi kemudian tidak didapatkan data yang utuh tentang desa itu. Akhirnya Pak Lurah Panggung Harjo itu kemudian menginisiasi untuk sudah kita bikin sistem informasi desa yang memungkinkan kita memiliki data sekecil mungkin, memiliki data serigid mungkin gitu ya. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Sistem informasinya dibangun begitu ya. Kemudian pendataannya melalui teman-teman surveyor di tingkat desa, dan itu dilakukan oleh teman-teman muda begitu. Yang kemudian data yang dihasilkan itu kemudian real time. Jadi ada pembaruan yang terus-menerus berkaitan dengan sistem informasi ini, sehingga ketika itu dibutuhkan pada waktu yang mendesak itu kemudian bisa diperoleh secara langsung. Nah, ini yang kemudian dari hari ke hari terus diupdate begitu ya, yang kemudian impact-nya itu terasa betul ketika Panggung Harjo juga menghadapi COVID ini ya.
data berapa yang kemudian dibutuhkan, kemudian warganya sampai di posisi seperti apa, berapa saja yang kemudian harus ditolong dan sebagainya, itu kemudian memiliki data yang relatif lebih terstruktur, sehingga memudahkan untuk proses pengambilan kebijakan dan pengambilan tindakan secara langsung. Nah, proses pengelolaannya tentu saja ini dibangun betul oleh teman-teman di sistem informasi desa. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sistem informasi desa inilah yang kemudian menjadi salah satu tulang punggung gitu ya bagi pemberian informasi bagi kepala desa dan bagi desa untuk memberikan treatmentnya itu. Nah, basisnya itu kemudian real time. Jadi teman-teman di desa itu kemudian memberikan update gitu ya, day to day tentang jumlah yang kemudian dimaksudkan dalam sistem informasi itu. Jadi surveinya banyak sekali, baik dari sisi jumlah pendapatan. Tadi misalnya Mbak Ani sudah menyampaikan berapa sih tingkat konsumsi yang dilakukan warga sehari-hari, kemudian diperoleh data semacam itu dilakukan oleh teman-teman di sistem informasi desa. Nah, saya kira begitu yang kemudian generalisasi datanya kemudian berfungsi di pengambilan kebijakannya. Oke, makasih Mas Rian. Nyambung ke Mbak Ani, karena tadi sempat nyinggung soal prinsip ada inklusi juga, lalu secara teknis ini butuh data dan macam-macamnya itu tadi. Ini soal paradigma gitu. Saya kira di banyak tempat, mungkin beberapa desa, tidak semua tentunya, paradigma inklusi itu mungkin masih belum banyak yang menjadi sebuah visi organisasi gitu. Nah, Desa Panggung-Harjo paradigma itu sudah dijadikan visi, lalu secara teknis terlihat gitu di program-program. Mungkin bisa Mbak dibantu bagaimana bisa mengubah paradigma yang mungkin di banyak desa itu kan, karena saat ini desa itu kan punya otoritas yang lebih, mengelola dana, ada program dengan basis partisipasi dan macam-macamnya. Bagaimana paradigma yang tidak patriarkis, jadi dia benar-benar mengakomodir partisipasi banyak pihak itu masuk. Nah, mungkin bisa dijelaskan agar menjadi inspirasi juga untuk beberapa desa lain atau tempat lain mungkin. Oke. Iya Mas, memang kalau dalam konteks desa ya, terutama misalnya kalau kita lihat di Panggung-Harjo, memang kepemimpinan atau leadership itu akan sangat mumpuni sekali untuk memberikan perspektif gitu. Jadi misalnya ini memang real pertama di awal itu memang harus pemimpinnya sendiri punya kesadaran atau kemudian cara pandang atau paradigma soal inklusivitas gitu. Karena kalau misalnya itu tidak dilakukan gitu, itu akan sangat sulit mengenerate itu ke beberapa program-program yang ada di desa. Jadi memang Panggung-Harjo mungkin untung ya gitu, karena kemudian kepala desanya punya prinsip soal demokrasi, kemudian memahami soal prinsip kesejahteraan bersama, kemudian prinsip-prinsip soal inklusivitas gitu, yang kemudian ketika beliau menjadi kepala desa, menjadi leader di situ, itu secara otomatis akan lebih mudah untuk kemudian mempengaruhi perangkat-perangkat desa maupun tim-tim yang kemudian membantu beliau untuk memiliki kesadaran dan pandangan yang sama. Saya pikir pada prinsipnya setiap orang ketika ngomongin soal inklusivitas itu sebenarnya sudah punya kesadaran itu gitu. Cuma kadang-kadang di level leadershipnya itu tidak bisa di-generate gitu. Nah, Desa Panggung-Harjo beruntung di situ, dia punya leader yang punya cara pandang inklusivitas yang baik, yang kemudian tadi Mas yang cukup mumpuni juga adalah
kemampuan untuk memixkan metode antara kualitatif dan kuantitatifnya gitu. Jadi tidak hanya perspektif soal inklusivitas, tapi bagaimana kemudian data real yang ada di lapangan itu benar-benar dicari oleh perangkat desa maupun orang-orang yang ada di Panguraharjo. Jadi tidak hanya perangkat desanya yang kemudian bergerak, tapi juga warganya sebagai bagian dari desa itu juga aktif bergerak untuk mewartakan atau menceritakan terkait kelompok-kelompok marginal yang ada di sana. Maka kemudian dengan cara seperti itu, keaktifan warga dan juga kemampuan untuk melakukan mix data kuantitatif yang mungkin ada data secara makro di Indonesia dan keadaan real yang ada di lapangan, itu bisa menjadi cara untuk memformulasikan kebijakan yang inklusif gitu. Maka kalau kita lihat tidak heran misalnya dari proses-proses perencanaannya saja sudah sangat inklusif. Dari mulai tadi yang saya bilang workshop dan FGD dari setiap Senin sampai Kamis 10 minggu itu kan itu melebihi musdus gitu. Jadi bukan hanya orang yang ada di dalam yang kemudian berbicara, bahkan kalau dari Pak Lurah, informasi dari Pak Lurah itu dari Jember, dari luar daerah itu ikut datang untuk melakukan workshop dan diskusi dengan program kerja yang dilakukan di Panguraharjo gitu. Dan itu sebenarnya juga memberikan perspektif tambahan bagi desa, terutama ketika yang join di proses workshop itu adalah orang-orang yang kompeten misalnya di bidang pendidikan, kompeten misalnya di bidang isu ekonomi ataupun isu kesehatan gitu. Jadi kemudian segala belanja ide itu bisa terakomodir di sana gitu. Maka kemudian tidak heran dari segi kebijakan dan juga budgeting itu sangat inklusif terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan di desa. Kayak yang tadi saya bicarakan di Kampung Mataraman misalnya, hampir sebagian besar pramusaji di sana yang memasak di sana adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya rentan secara ekonomi, kemudian mereka adalah perempuan kepala keluarga ataupun remaja-remaja yang ada di desa yang kemudian putus sekolah misalnya. Jadi kemudian dipastikan bahwa mereka masuk ke dalam jejaring pengaman ekonomi yang aman. Termasuk misalnya yang tadi Mas Rian ceritakan, beberapa lansia yang kemudian sekarang sudah tidak bisa bekerja secara produktif, kemudian setiap makan pagi, siang, dan malamnya di-cover oleh desa, termasuk jauh sebelum ada programnya JKN di nasional terkait dengan perlindungan sosial kesehatan gitu. Panguraharjo sudah melakukan itu. Kalau tidak salah setiap kali ada ibu yang hamil, karena di sekitaran Panguraharjo itu banyak rumah sakit, itu dari semenjak dia ketahuan hamil sampai kemudian imunisasi sampai usia 2 tahun, anaknya akan di-cover oleh bapelnya badan perlindungannya desa untuk di-cover segala aspek kesehatannya. Dan itu memang kemudian didapat dari proses-proses inovasi tadi, proses-proses di mana Panguraharjo memaksimalkan bentang sosial, karena bentang alamnya kan tidak seperti daerah-daerah yang mungkin ada hutan pinus dan yang lain-lain, tapi dia bisa mencoba untuk mengakumulasi inovasi-inovasi yang ada yang kemudian ditujukan memang untuk kelompok-kelompok yang rentan dengan cara pandang yang inklusif tadi gitu, Mas. Oke, Mbak Ani, cukup memberikan gambaran saya kira, karena memang kalau kita sempat berinteraksi dengan beberapa desa yang lain, memang butuh semacam upgrade. Jadi sebenarnya adanya Sanggar Inovasi Desa ini penting untuk menjadi sarana belajar memang, karena ide-ide soal data sendiri itu sebenarnya mungkin belum semua desa atau bahkan banyak desa kesulitan gitu sebenarnya. Nah, itu menarik saya kira. Sebelum nanti kita tutup, Mbak, masih ada beberapa pertanyaan. Ini soal kolaborasi Mas Rian dengan Mbak Ani soal penulisan buku. Ini menarik, mungkin bisa diceritakan ini. Ya, jadi Mas Rian sama Mbak Ani ini menulis
sebuah buku namanya apa ini? Sebuah kisah desa melawan COVID-19. Jadi ini ceritanya apa kisah-kisah apa program-programnya Desa Panggung Harjo melawan COVID gitu ya kira-kira. Mungkin bisa diceritakan Mbak Ani sama Mas Rian dari segi prosesnya juga mungkin kesulitan-kesulitannya. Monggo. Ya, jadi apa namanya, ketika kemudian kita dihadapkan pada COVID ini, gitu ya, maka mau tidak mau desa juga harus bergerak karena mengandalkan bagaimana kebijakan negara dalam hal ini pemerintah pusat, begitu ya, kemudian memikirkan warga desa terutama tentu saja akan membuang banyak waktu, gitu ya. Itu yang kemudian dilakukan oleh Pak Lurah Panggung-Harjo, kemudian menyusun satu tim yang disebut kemudian panggung dengan platform yang disebut sebagai panggung tanggap COVID, begitu ya. Nah, panggung tanggap COVID ini tentu tidak hanya bicara soal bagaimana melakukan antisipasi agar persebaran COVID tidak banyak terjadi di desa, tetapi juga melakukan mitigasi berkaitan dengan kesehatan klinis, gitu ya, ataupun non klinis. Nah, dan ini tentu saja berkejaran dengan waktu, gitu ya, sehingga apa yang kemudian dilakukan Pak Lurah dengan PTC itu panggung tanggap COVID itu saya kira kemudian perlu dituliskan menjadi pengalaman bersama, sehingga pengalaman itu nanti bisa dipakai oleh teman-teman di desa-desa lain yang pada konteks tertentu saya kira kita semua menjadi tergagap-gagap untuk menghadapi situasi semacam ini. Nah, menariknya kemudian yang dilakukan di Panggung-Harjo itu adalah bagaimana membangun satu gerakan bersama, begitu ya, antara pemerintah desa dengan warganya, dengan semua komunitas yang terlibat di desa, dengan stakeholder yang ada di desa untuk bergerak bersama, bergandengan untuk melawan COVID-19 ini. Itu yang kemudian kami coba tuliskan, baik dari sisi mitigasi secara klinisnya, tapi juga mitigasi secara sosial dan ekonomi. Maka lahirlah buku itu, Mas Sugeng, kisah tentang bagaimana desa melakukan perlawanan terhadap virus COVID-19 ini. Nah, buku ini sebenarnya buku dasar, gitu ya, karena kami mengcapture secara utuh tentang bagaimana Panggung-Harjo ini bergerak di era pandemik seperti semacam ini. Tidak menuliskannya secara teoritik karena memang kami mencoba untuk membagikan pengalaman realnya Panggung-Harjo itu ke dalam buku ini. Saya kira begitu. Kemudian kami mencoba melakukan kolaborasi. Data-data tentu saja dipasok oleh teman-teman PTC, gitu ya. Jadi kalau begitu kami masuk di PTC 19 ini, panggung tanggap COVID-19 ini, ada banyak sekali grup, begitu ya. Ada sistem data dan informasi, ada mitigasi klinisnya, ada keamanannya, ada yang khusus kemudian bergerak di isu anak, perempuan, dan keluarga, begitu. Sehingga banyak sekali data yang saya kira kemudian berguna bagi desa-desa yang lain, dan kemudian kami mencoba menuliskannya itu. Dan tentu saja kolaborasi ini menarik, begitu, karena teman-teman di PTC juga memberikan data-data yang day to day, begitu. Kemudian juga informasi-informasi dari warga juga kami capture di sana, sehingga proses penulisan buku ini sendiri sebenarnya tidak terlalu susah, gitu ya, meskipun kita mengerjakan kurang lebih 10 hari, gitu ya, karena harus bekerjaan dengan waktu, gitu ya, mencoba sesegera mungkin kemudian membagi pengalaman ini ke teman-teman di desa yang lain. Saya kira begitu. Ani mungkin bisa menambahkan. Ya, monggo Mbak Ani nambahin, Mbak. Oke, jadi memang kalau lihat frame besarnya dari buku itu, ini sebenarnya cara berpikir yang dilakukan oleh Pak Lurah itu cara berpikir negara, gitu. Jadi dalam kondisi yang paling terjepit gitu di COVID ini, yang memang bisa bergerak secara cepat itu adalah pemerintah desa sebenarnya, karena dia adalah representasi negara yang paling dekat, gitu,
yang seharusnya bisa melakukan berbagai hal yang tidak memerlukan rantai birokrasi yang panjang. Itu prinsip yang kemudian harus dipahami ketika membaca atau menulis buku ini terutama gitu. Jadi bahwa representasi negara yang harus hadir sesegera mungkin itu adalah pemerintahan di level desa gitu. Maka kemudian kalau kita membuka buku itu di bagian awal itu akan terlihat sekali frame-nya bagaimana setiap hari begitu warga itu diajak untuk mengisi form harian tentang kesehatan mereka gitu. Jadi kesehatan mereka sehari-hari itu seperti apa untuk memastikan bahwa mereka tidak berperjalanan, misalnya kalaupun berperjalanan apa yang harus dilakukan gitu, dan termasuk apa yang harus dilakukan ketika orang ini ternyata akhirnya menjadi orang yang positif COVID gitu. Jadi ada di sana. Termasuk juga yang membuat proses di Pangharjo ini menarik adalah mitigasi non klinisnya gitu. Kalau kita lihat kan hampir sebagian besar di level negara itu kita akan berbicara bagaimana proses-proses pemberian bantuan dari negara itu nggak bisa paralel tuh. Jadi misalnya sekarang kan kita bicara soal bagian sembako hari-hari ini ya, kemarin ini gitu. Dan kemudian mungkin akan dibarengi dengan kebijakan-kebijakan terkait rantai produksi, distribusi, kemudian juga rantai-rantai supply and demand. Nah, di Desa Pangharjo itu tidak seperti itu. Jadi di saat yang sama melakukan mitigasi non klinis dengan memberikan bantuan di awal jauh sebelum bantuan-bantuan lain dari level pemerintahan di atasnya dilakukan, itu dengan menggerakkan pemberian sembako terutama karena sudah menghitung Mas Sugeng dari data awal dari mitigasi klinis dan mitigasi non klinis itu sudah kelihatan. Kalau mitigasi klinis jelas ya sakit atau tidak sakit, tapi non klinisnya itu kan data ini pemerintah desa bisa menghitung sampai kapan dan pada level mana warganya ini akan menjadi warga yang sangat rentan hingga cukup rentan gitu, dan bisa dihitung volumenya sampai kapan dia bisa bertahan dan berapa persentase warga desa yang kemungkinan besar masih bisa memutarkan uangnya dan seberapa volume orang yang kemudian sampai misalnya 1 bulan atau 2 bulan pasca adanya COVID ini akan ambruk secara ekonomi. Nah dari situ kemudian kita bisa melihat cara berpikirnya itu based on data itu bisa step on step gitu. Jadi kemudian setelah mitigasi klinisnya mulai dilakukan, non klinisnya juga jalan. Jadi berjalannya secara paralel gitu. Jadi memang kemudian membutuhkan leadership dan intuisi yang sangat jeli untuk kapan kemudian sembako dikeluarkan, apa yang harus dilakukan gitu kan. Termasuk juga akhirnya membuka pasar desa ID setelah ini udah 1 bulan gitu kan, ini kemungkinan daya belinya akan turun, maka harus dipastikan bahwa uang yang ada di desa gitu, atau bantuan-bantuan yang masuk itu juga berputarnya di desa, jangan sampai keluar gitu. Jadi mereka yang mampu diciptakan untuk membeli di pasar desa dan kemudian saling berbagi agar uang yang kemudian masih tersisa di desa dalam artian mereka kelompok yang tidak rentan secara ekonomi itu juga bisa memutarkan uang di dalam desanya sendiri gitu. Jadi proses-proses mitigasi yang dilakukan melalui buku yang ditulis di buku ini itu memberikan insight atau pandangan bahwa sebenarnya pemerintah desa itu punya kemampuan dan punya power yang sangat kuat sebenarnya ketika terjadi tanggap COVID seperti ini, karena kalau dia punya inovasi, punya cara pandang yang bagus, punya cara mitigasi yang bagus, dia bisa melakukan penyelamatan jauh-jauh lebih awal dibandingkan kita menunggu bantuan-bantuan yang mungkin turun dari pusat ya gitu. Dan representasi negara harusnya di Pangharjo itu hadir ketika pemerintah desanya hadir gitu. Dan mengingatkan kembali bahwa ternyata pada akhirnya semua orang harus kembali ke desa gitu ketika COVID memporak-pondakan secara ekonomi di tingkatan nasional gitu, karena semuanya pada pulang gitu.
Iya. Udah Mbak Ani. Sudah. Oke. Saya kira luar biasa ya. Jadi saya melihat apa yang dipaparkan Mbak Ani, Mas Rian itu cukup memberikan informasi yang lumayan apa ya, gamblang agar kalau ada desa yang mungkin kebingungan misalkan oh iki arah kepiye ya, ternyata dengan adanya data yang bagus, adanya pendataan yang dilakukan itu sangat membantu agenda-agenda program-program di desa. Mungkin di sesi akhir kata bukan kata penutup, kesimpulan lah untuk Mas Rian sama Mbak Ani. Mas Rian dulu atau Mbak Ani dulu, monggo. Monggo. Oke, apa ya, saya kira apa namanya, dalam konteks ini desa saya kira perlu segera melakukan apa, inovasi begitu ya, dan inovasi ini tentu saja desa punya ruang yang sangat lebar begitu pasca adanya undang-undang desa yang memungkinkan desa bisa melakukan apa, pengelolaan yang lebih luas dari sisi pemerintahan. Jadi kata inovasi ini menjadi satu kata penting untuk apa, kehidupan desa-desa yang akan datang, dan inovasi itu tentu saja membutuhkan seperangkat data yang cukup untuk apa, menggerakkan desa, untuk menggerakkan ide-ide inovasinya, dan pada titik tertentu nanti kita akan sampai pada satu kemandirian desa. Jadi desa yang mandiri tentu saja kita butuhkan, karena berharap kepada kota saya kira kita harus berpikir ulang begitu, karena lagi-lagi desa ini menjadi apa, ruang yang luar biasa saya kira, dan saya ingin mengatakan bahwa desa ini masa depannya Indonesia, saya kira begitu. Oke, Gitu, Mas Rian, makasih. Mbak Ani, monggo nyambung. Oke. Sebenarnya mungkin harus dilihat juga pasca COVID ya gitu. Apa namanya, mungkin ini orang udah mulai pada kembali ke desa gitu, dan apa namanya, pandangan orang ternyata juga bisa jadi berubah, bahwa ternyata sesuatu yang dulu dianggap sebagai sebuah hal yang sangat kuat, misalnya kapital modal di kota, itu ternyata ketika COVID berlangsung menjadi sangat rapuh gitu, dan orang kemudian mulai kembali lagi ke desa. Dan sebenarnya ini momentum sebenarnya, ketika orang melakukan urbanisasi jadi kembali lagi ke desa. Desa harusnya menjadi ruang yang bisa apa ya, bisa menangkap itu sebagai sebuah kesempatan gitu, karena saya lihat yang pulang setelah COVID ini kan juga anak-anak muda yang ada di desa. Ini kesempatan sebenarnya besar untuk melakukan transformasi sosial, ekonomi, bahkan secara politik saya kira di desa, karena kemudian ini kan setelah COVID ini semuanya berubah gitu, aktivitas ekonominya berubah, kemudian aktivitas sosial dan transformasi politik juga tengah terjadi gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dan kalau bisa mendapatkan momentum ini secara baik dan memanfaatkan momentum ini secara baik, sebenarnya desa bisa kemudian mulai melakukan perubahan dan inovasi dengan mengajak kembali anak-anak mudanya untuk bangun desanya kembali. Dan saya pikir satu statement yang muncul di buku itu, bahwa ada kata merdesa bahwa adalah tempat seperti surga gitu, itu saya kira cocok untuk hari ini, karena tidak ada lagi tempat yang kemudian menerima secara ikhlas siapapun yang datang kecuali desa gitu. Jadi sama seperti Mas Lian, desa bukan hanya bagian dari masa depan Indonesia adalah, dan dia juga menjadi entitas yang selalu menerima siapapun yang ada di luar untuk berkreasi di dalam desa itu sendiri. Itu Mas Sugeng. Oke, terima kasih Mbak Ani, Mas Rian, luar biasa sharingnya. Semoga bermanfaat untuk apa teman-teman yang lain, mungkin juga dari desa, juga pemerintah, atau juga teman-teman aktivis. Dan saya kira
kapan-kapan kalau COVID-nya ada selesai pengen main ini saya ke Panggung Harjo. Ke beberapa kali kita sudah ini Mas sering ke apa? Kampung Matraman. Kampung Matraman. Sudah sering ke Kampung Matraman. Oke, sahabat mitra semua, inilah obrolan kita tentang Sanggar Inovasi Desa, lalu praktek-praktek baik di Desa Panggung Harjo dari banyak sisi gitu. Ada prinsip yang inklusifnya yang dipakai, partisipasinya, lalu bagaimana desa sangat berani untuk bahwa data itu menjadi sentral, makanya desa melakukan pendataan yang baik pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, dan itu menjadi basic ke program-programnya. Saya kira desa-desa lain juga bisa melakukan itu dengan program-programnya berbasis data gitu. Terima kasih Mas Rian, Mbak Sama-sama juga. Ani, semoga kapan-kapan bisa ketemu lagi ya. Jadi ini sudah jam 3:15 lebih. Tadi kepotong iklan, jadi biasanya iklan Mitra Wacana di 2:30 gitu, setengah jam tadi maju karena mic-nya kehabisan baterai. Oke, siap. Oke, terima kasih Sobat Mitra sekalian, dan terima kasih Mas Rian, Mbak Ani, semoga lain waktu bisa ketemu lagi. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.